Yes, gua akhirnya tahu kenapa alasan Balatro itu menang banyak banget penghargaan di TGA atau The Game Awards 2024. Gue bisa mengkonfirmasi karena gue udah mainin gitu ya beberapa hari, dan gue dengan bangga akan mengatakan kalau misalkan gue kena penyakit Balatro gila. Ini salah satu game terbaik yang gue mainin di akhir tahun 2024. Gue tahu ini tanggal 20, dan waktu pertama kali gue lihat kalau misalnya Balatro menang 3 games ya. Apa sih, independent game, indie game, sama the best mobile game. Mengalahkan ZZZ sama Wuwa. Coba lu bayangin, 2 game itu selalu dimediasirin sama penonton-penonton gua gitu setiap kali live streaming agar mainin itu game ya. Bang Ray mainin Wuwa, ini lagi bagus nih ininya, ceritanya dan segala macam. Ayo Bang Ray, ZZZ, ada Burnis, terus ada Miyabi. Hey, aku tidak main bokep. Enggak, gue bercanda gitu maksudnya. Ya, lu tau lah jokesnya. Cuman jelas banyak banget orang-orang yang rekomendasiin gue main game itu, tapi entah kenapa di TGA justru yang menang malahan game kartu Balatro. Gue penasaran jujur, karena ketika gue ngelihat GOTY gitu ya, Game of the Year, yang menang Astrobot dibandingin Wukong, gue ngerasa ada yang salah nih sama TJ. Tapi gue juga penasaran pilihan game yang mereka pada akhirnya memenangkan penghargaan yang dibuat sama mereka sendiri itu membuat gue juga jadi penasaran nih gimana sih sampai pada akhirnya orang-orang tuh pada milih kalau misalnya Balatro dan juga Astrobot itu bakal menang. Sampai pada akhirnya ada salah satu penonton gue, Om Aldo, yang memberikan kesempatan untuk gue bisa bermain game ini. Ya, dia neraktir gue main game Balatro. Dia bilang, Bang Ray, coba mainin bang game kesukaan gue yang kebetulan menang Game Awards juga. Oke, jadi sambil gue main game Persona 5 Royal emang agennya gue sekarang lagi mainin game Persona gitu ya, gue kira nyobain juga game Balatro. Gue kira ini game bakalan sekali 2 kali main doang, karena cuma main game kartu doang, ya gak sih? Gue udah pernah main game kartu, gue udah punya game kartu juga di PC gue, soliter ya yang dikasih sama Windows. Dan waktu gue zaman SMP gitu ya, gue suka banget main soliter gitu, kayak nyusun kartu gitu, sesimpel itu ya gak sih? Terus habis itu gue juga main beberapa game-game gitu ya yang berhubungan dengan kartu gitu. Tapi ketika gue main game Balatro, wow, aku merasakan hal yang berbeda dibanding ketika gue main game-game lain yang udah pernah gue cobain. Gak cuman ke game kartu doang, tapi game-game RPG dan segala macem. Ini game gak perlu waifu. Ini game gak ada microtransaction, lu cukup beli sekali. Dan meskipun orang-orang itu harus beli game, tetep aja banyak yang mainin. Dan game ini gak perlu login daily untuk ngebuat lu dapet reward agar lu bisa terus-terusan mainin gamenya. Kagak. Ini game bener-bener game yang pada akhirnya ketika lu suka, lu bakal mainin ini terus-terusan. Ini game roguelike mekaniknya, which is ketika lu mati, lu bakal ngulang lagi dari awal. Ini gamenya ada level-levelannya. Kalau misalnya lu udah mati di level 11, lu bakal balik lagi langsung ke level 1. Dan begitu pun seterusnya. Jadi ini emang game Balatro tuh game apa sih Bang Ray? Ini game poker, sama kayak diomongin sama orang-orang. Bedanya adalah ini cuman ngambil aturan dari permainan game poker. Cuman yang buat orang-orang pada akhirnya main game Balatro adalah mekanisme baru yang dibuat sama developernya. Yang pada akhirnya ini gak cuman game poker biasa, tapi game poker dengan mekanisme mathematics. Gue lebih suka menyebut game Balatro ini adalah game strategik dan juga calculation gitu ya, dibandingin game kartu, ya gak sih? Soalnya kalau bisa dibandingin sama Zynga poker yang dimainin di ronda dan segala macam, ini gak ada yang namanya lu naruh uang dan segala macam. Ini bukan judi online, please percaya sama gue, please. Gue tahu banyak di antara semua yang cuma bercanda doang bilang kayak gitu, tapi masih ada aja orang yang gak ngerti dan boomer yang mengatakan kalau misalkan game Balatro itu game judul ngasih duit ke bandar. Tidak, ini cuma game pegede-gedean skor doang. Gak sedikit juga ya ada di antara lu semua gitu, teman-teman gue yang bilang kalau misalnya Bang Ray, gue pernah main game Balatro di tempat umum, terus tiba-tiba gue disaut sama orang gitu, hey nak, kamu jangan main judi online, kayak gitu ya. Itulah kalau misalnya emang nggak tahu gitu ya. Tapi yang jelas gue bisa mengkonfirmasi ini bukan game game yang dilarang gitu di pemerintah gitu harusnya ya. Ini game justru mengasah otak lu untuk mencari kombinasi yang terbaik gitu, agar bisa mendapatkan skor yang paling tinggi. Jujur, ketika gue main game Balatro pertama kali, gue ngerasain perasaan yang sama ketika gue main game-game zaman SD sama SMP. Gue harus ngerti bahasa Inggris, gue harus ngerti istilah-istilah, dan gue harus ngerti bagaimana hitungan-hitungannya. Kayak gitu. Ini game yang bener-bener pure ngebuat gue jadi sering banget mainin karena emang gamenya seru, bukan karena emang waifu atau bukan karena emang ya segala macam game-game yang sekarang gitu, actionnya bagus, grafiknya oke gitu ya, terus habis itu animasinya, cutscene belum, enggak. Ini game pure bener-bener cuma buat lu suka
karena mekanismenya bener-bener bisa buat lo adiktif. Jadi ini game tentang apa sih Bang Ray? Ini sama kayak orang-orang bilang ini game poker. Cuman bedanya adalah di game ini ada mekanisme baru yang buat aturan poker itu cuman sekedar pernak-perniknya doang. Inti dari game ini itu justru kombinasi dari setiap mekanisme baru itu yang sampai pada akhirnya bisa membuat lu memiliki skor yang tinggi. Tadi udah gue bilang sebelumnya, ini game juga ada levelnya. Dan setiap level itu pasti ada setiap skor yang harus lu penuhin gitu targetnya. Kalau misalnya emang skornya lebih tinggi gitu, skor lu lebih tinggi dibanding target, berarti lu menang, pindah ke next level. Tapi kalau misalnya lu skornya itu lebih rendah dibandingin skor yang di target, lu bakal kalah dan lu bakal ngulang lagi dari awal. Nah kayak gitu. Nah yang ngebuat skor lu itu tinggi atau rendah itu adalah kombinasi dari setiap fitur yang dikeluarkan dalam game ini sampai pada akhirnya lu bisa dapatkan skor yang tinggi. Jadi pokernya di mana Bang Ray? Poker tuh cuman ngambil istilah-istilah kayak misalkan pair to pair, three of a kind, flush dan segala macam. Nah di game ini bahkan lu bisa dapatkan skor yang tinggi meskipun tingkatan handnya itu lebih rendah. Misalkan kalau misalnya di game poker kan lu udah tahu tuh kalau misalnya royal flush lebih tinggi dibandingin pair, terus abis itu flush lebih tinggi dibandingin two pair dan segala macam. Nah di game ini lu kayak punya semacam power ups, kartu-kartu joker gitu, lu punya semacam kartu-kartu yang bisa ningkatin skor lu gitu. Lu ada consumable items, lu ada tarot dan segala macem. Lu bahkan bisa nambahin kartu di deck lu. Sampai pada akhirnya fitur-fitur yang tadi gue sebutin tersebut bisa ngebuat lu mendapatkan skor tertinggi meskipun lu cuma dapat skor 2 pair doang di deck lu sendiri dibandingin sama royal flush kayak gitu. Jadi di game ini ada kemungkinan kalau misalkan level-level hand type yang di bawah itu bisa lebih tinggi dibandingin hand type yang ada di atas. Tergantung dari meta apa yang lu build. Ada yang namanya Joker, di Joker itu lu bisa mendapatkan power up setiap kali ronde. Ada yang namanya kartu planet yang bisa ngebuat lu bisa ningkatin level score dari tiap hand type. Ada kartu teret yang bisa ngebuat kartu-kartu di deck lu itu punya power ups. Dan lu bahkan bisa nambahin kartu atau ngurangin kartu sendiri tergantung dari meta apa yang lu gunakan. Kayak gitu. Jadi intinya ini game Balatro bukan cuma sekedar poker doang. Dan ada alasan kenapa pada akhirnya orang-orang pada main ini, karena mereka sampai sekarang masih tetap penasaran bagaimana caranya dapat skor tinggi di game Balatro. Kayak gitu. Kalau misalnya lu dapat metanya, apakah gampang bisa nyelesain gamenya? Tentu saja tidak, karena ini setiap kali lu mainin pertama kali itu decknya pasti bakal random, power ups-nya pun bakal random juga, fitur-fitur tuh bakal random. Jadi kayak alasan kenapa orang pada main ini berulang-ulang kali adalah pada akhirnya karena mereka pengen nyari ini aja power ups yang sesuai dengan yang mereka inginkan gitu. Tapi buat gue sendiri, gue sampai sekarang ketika bermain game Balatro nggak pernah nengok ke beberapa gameplay orang ataupun tips-tips dari setiap website yang emang bisa ngasih tau lu skor tertinggi apa gitu yang bisa lu gunain gitu ya. Kalau misalnya bagi gue sendiri, gue akan sangat amat menyukai game ini ketika gue bisa menemukan meta gue sendiri tanpa harus ngeliat orang lain kayak gitu. Kan kita cukup baca doang nggak sih, terus habis kita hitung-hitung doang gitu. Cuma emang lo harus sedikit teliti gitu sampai pada akhirnya ada beberapa efek yang mungkin aja nggak lu suka atau ada beberapa kartu yang mungkin aja lu harus skip tergantung dari meta yang emang lu gunakan kayak gitu. Gokil. Gue sampai sekarang nggak pernah menyangka kalau misalnya ada game kartu yang dirilis tahun 2024 ini yang buat gue sampai pada akhirnya terus mainin gamenya kayak gitu. Untungnya gue main ini di PC gitu ya, bukan di HP. Kalau misalnya gue main di HP, gue bakal terus-terusan mainin gamenya coy. Jadi hati-hati aja kalau misalnya lu pada akhirnya nginstal ini game di HP. Kalau misalnya di PC kan seenggaknya gue ada tahapannya gitu. Gue harus duduk dulu di sini, gue harus buka Steam dan segala macam. Jadi kayak ada sedikit halangan buat gue nggak main ini terus-terusan gitu. Tapi imagine ketika lu pada atau orang-orang itu nginstal Balatro di HP. Lu mungkin udah bisa mengalahkan Genshin dan segala macem gitu kan dalam daily gitu. Bahkan kalau nggak salah ketika gue main game Balatro gitu ya, ada beberapa penonton gue yang bilang kayak, bang gue jadi melupakan daily ZZZ gue anjir demi main Balatro. Man, gue mengerti. I know what you feel. Jadi gokil. Ini salah satu game oke banget dan menurut gue worth it buat pada akhirnya dapat banyak banget penghargaan di The Game Awards kayak gitu. Ini game pure cuma buat lo suka dan adiktif, tapi nggak ada microtransaction dan segala macam sampai pada akhirnya mungkin juri-juri yang ada di TGI yakin gitu kalau misalnya ini game bakal menang gitu di The Game Awards. Ini menjadi salah satu masa depan yang cerah ya buat Balatro karena emang banyak awards dan banyak juga orang yang mainin. Pada akhirnya mungkin bakal ada update terbaru gitu, atau mungkin ada kartu-kartu dengan power ups yang lain juga gitu yang bakal mereka tambahkan gitu. Intinya kalau misalnya emang memutuskan untuk main game ini, hati-hati.
Jangan sampai lu bener-bener bisa menghabiskan waktu hampir 12 jam atau bahkan lebih cuma buat nyari meta atau cuma buat nyari power ups yang sesuai dengan yang lu pengen di game Balatro ini. Anak-anak Hololive sepertinya udah pada mainin juga. Banyak banget yang ngabarin gue kalau misalnya Kayla, Rene juga mainin. Bahkan udah sampai Ante 14 dan segala macem. Man, sorry banget kalau misalnya ada istilah-istilah yang mungkin aja gak lo tahu gitu ya di video ini. Cuman yang jelas gue juga secara pribadi demen banget sama ini game. Kayak gitu. Intinya itu aja mungkin ya gue. Terima kasih banyak udah dengerin yapping gue nge-review game Balatro pada kesempatan kayak ini. Kita ketemu lagi nanti. Jangan buat makan siang, jangan buat makan malam dan makan pagi gitu ya. Tergantung dari kapan lu nontonin video ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.